kita sih apresiasi buat MMKSI ya udah terbuka soal ini, soal recall. Emang ada yang nggak terbuka? Banyak. Halo sahabat Kompas.com, ketemu lagi di acara Otopod, Otomotif Podcast bersama para editor Otomotif Kompas.com. Saya Aris Jambul, di sebelah kiri saya ada Om Azwar Ferdian dan sebelah kanan ada Om Agung. Kebetulan ini bagian perpolisiannya lagi berhalangan hadir, Mas Adit. Jadi kita kali ini cuma bertiga doang, tapi jangan khawatir. Di sana ada teman-teman dari komunitas Exmoc, ada Om Dani nih sebagai ketua. Boleh diperkenalkan Om, siapa aja yang ikutan? Silakan Om Dani. Halo semuanya teman-teman, selamat siang Om Aris. Selamat siang. Betul, kami dari Exmoc, Expander Mitsubishi Owner Club Indonesia. Saat ini saya Dani ditemani dengan Om Pras yang sudah monitor juga ada di sebelah sana, jauh di sana, karena kebetulan posisi saya sedang di Bandung dan Om Pras berada di Tangerang Selatan. Lanjut Om. Oke, terima kasih perkenalannya. Nah, mungkin sahabat Kompas.com juga udah mulai tahu nih, kenapa kok tiba-tiba Otopod mengundang anggota dari Exmoc. Ya, 1 minggu lalu secara resmi MMKSI atau Mitsubishi Motor Indonesia itu mengeluarkan rilis resmi bahwa yang mengabarkan bahwa Expander yang ada di Indonesia itu terkena kampanye perbaikan massal. Kalau bahasa milenialnya itu recall. Nah, itu ada 139.000 unit yang di recall. Nah, kemarin itu udah sempat rame. Ada permasalahan yang terjadi pada fuel pumpnya. Nah, secara teknik kita nggak bisa gamblang ya. Pokoknya gini lah. Gampangnya itu fuel pumpnya ada errornya. Nah, ada beberapa kendala-kendala yang ini kira-kira kendalanya seperti apa yang nyata ya, bukan kendala teknis yang harus dijelaskan teknis, tapi ada kendala nyata. Kira-kira apa yang terjadi? Endut-endutan kah? Atau mobil tiba-tiba langsung mati kah? Atau yang mudah-mudahan jangan tiba-tiba ada percikan atau meleduk atau gimana. Nah, kita akan coba tanya ke teman-teman di komunitas. Tapi sebelumnya memang komunitas masalah recall ini memang di Indonesia ya masih belum tenar lah. Dan beberapa produsen juga, walaupun produsen dan konsumen juga menganggap ini suatu hal yang tabu, tapi di luar sana recall ini adalah bentuk perhatian produsen terhadap konsumennya, bentuk tanggung jawab. Jadi memang bukan sesuatu yang buruk kalau tiba-tiba produsen mengumumkan sebuah kampanye perbaikan massal atau recall. Nah, kita di sini ada Om Dani dan Om Pras yang akan kita ajak ngobrol-ngobrol. Nah, Om Dani, sebelum kita ngobrol-ngobrol masalah recall nih sama Om Pras, ini Exmoc ini sekarang anggotanya udah berapa ya? Oke, Om Aris, terima kasih. Saat ini Om dan tante-tante di Exmoc ini jumlahnya sudah lebih dari 4.000 atau per hari Senin kemarin tepatnya jumlahnya sudah 4.157 anggota Om. Waduh. Sejak tahun berapa Om? Mulai kapan tuh? Oke, Exmoc sendiri didirikannya pada bulan September 2017. Jadi kurang lebih belum 3 tahun ya Om ya. Berarti bersamaan dengan lahirnya si Expander itu di Indonesia ya, berarti ya? Betul, tepat sekali. Karena pada saat kita buat Facebooknya pun itu dilakukan oleh X001 kami, yaitu Om Didi Zakaria, itu dilakukannya pada saat hari pertama Expander launching atau world premiere ya waktu itu di Gias Om. Oh iya. Oke. Berarti itu udah chapternya udah seluruh Indonesia atau di mana aja Om yang udah ada? Oke, kalau chapter sendiri atau kita sebutnya Pengda ya, daerah ini mengacu kepada provinsi, itu totalnya sudah ada 19 Pengda atau 19 provinsi. Sementara chapternya sendiri sudah hampir 40 chapter Om.
Oh, oke. Ada Pengda, ada chapter ya. Waduh, menarik. Udah 4.000, udah banyak juga nih. Keren. Nah, kita balik lagi ke masalah yang apa namanya yang tadi soal recall ini. Gimana tuh Om? Komunikasi dari MMKSI sebagai produsen atau sebagai apa namanya yang mengeluarkan atau yang memberitahukan atau yang merilis bahwa expander itu akan di-recall. Apakah teman-teman dari komunitas Xmoc ini diberitahu lebih dulu atau ada apa ya? Bocor halus lah dari ini. Wah, ada mau di ini nih apa segala macam. Bisa ceritain sedikit Om? Oke, mungkin saya Oke, Om, coba untuk bantu masalah ya. itu ke Om Pras ya. Silakan Om Pras. Oke, ya. Oke, terima kasih Om Dani. Jadi memang kita terutama pada saat waktu itu expander mulai diekspor ke Vietnam sama Filipina ya, dan terus ternyata ada timbul masalah fuel pump itu kita juga merasa was-was juga di sini ya. Kira-kira karena pabrikannya kan satu nih, kira-kira bakalan kena nggak sih kita? Dan dari situ kita juga berhubung kita juga cukup dekat dengan MMKSI, kita mulai diskusi tuh Om. Ini kira-kira gimana ya? Jadi sampai kalau misalkan ada kasus atau gejala di kita, itu kita diskusikan sempat sih beberapa kali. Kenapa Om? Itu kapan tuh? Udah mulai? Itu tahun 2019 pertengahan. Jadi ya tahun yang lalu lah kira-kira. Jadi kalau kita mengalami kendala karena kita biasa komunikasi dengan bengkel resmi, dengan MMKSI juga, kalau ada sesuatu apa kita konsultasikan, kita sama-sama diskusikan. Terus biasanya sih kalau misalkan kita menemui masalah, spare part-nya itu kan pasti diambil lagi oleh mereka ya, dan itu diinvestigasi. Nah dari situ ya kita bisa istilahnya mulai melihat nih bahwa kayaknya Indonesia pun juga kelihatannya nggak akan luput dari masalah ini, cuman tinggal seberapa banyak aja sih waktu itu. Dan ya kita juga menunggu sih dari MMKSI kapan ya kira-kira gitu. Jadi sebenarnya sih kita udah ada feeling, cuman bagaimana atau kapannya dari MMKSI juga istilahnya berbarengan dengan kemarin tanggal 22 Juni ya ininya announcement resminya kampanye perbaikan itu gitu. Berarti dari pertengahan tahun lalu udah mulai ada yang ditarik-tarikin Om ya dari anggota Xmoc untuk dilakukan perbaikan atau gimana Om? Jadi kita di Xmoc ini kan terbiasa untuk kalau misalkan ada kendala kita diskusi ya. Lalu dari diskusi itu kita bisa istilahnya menyarankan ke teman-teman kita untuk menghubungi call center Mitsubishi. Nah, call center Mitsubishi itu kan cukup responsif, mereka langsung datang ke rumah, biasanya mereka udah ada preparation. Gejalanya itu yang paling sering ditemui di expander kita adalah mendadak nggak mau di starter Om. Jadi barusan bisa, kok tahu-tahu nggak bisa gitu. Pagi aja atau tiba-tiba aja, terserah mau kapan gitu? Jadi kalau di kita ada beberapa kasus, nggak nyampe 10 sih ya, yang istilahnya kita temui ya di dalam klub kita, itu adalah dia sudah berjalan berapa lama, terus abis itu kebetulan berhenti untuk ngisi bensin misalnya. Nah, mesinnya kan agak dingin nih atau parkir sebentar. Begitu sudah selesai kira-kira 15 menitan gitu kan isi bensin, starter lagi nggak mau. Gitu. Tapi setelah itu kita tungguin sebentar sampai dingin kira-kira 1 jam gitu. Kebetulan waktu kemarin sih salah satu kasusnya tuh pas Jumatan sih, kebetulan dia Jumatan dulu, selesai Jumatan dia coba lagi, udah bisa gitu. Jadi gejala yang paling umum yang kalau sampai mati seperti itu. Kalau gejala yang lainnya juga yang kita suka temui adalah tarikannya jadi agak lebih lemot Om. Jadi begitu kemarin ada kampanye perbaikan itu kita ada teman-teman kita yang sudah ganti, mereka banyak yang bilang, wah sejak ganti ini ya serasa baru lagi, tarikannya lebih enak gitu. Iya. Berarti kinerjanya yang agak menurun ya. Tapi kalau lagi nyetir itu tiba-tiba mati ada nggak Om kasus yang kayak gitu? Di kita cuma ada satu kasus Om yang seperti itu adalah ketika lagi jalan terus abis itu dia lepas gas, jadi RPM-nya turun. Lepas gas, RPM-nya turun terus kayak mati. Tapi begitu dia injek gas lagi, nyala lagi. Jadi sama bukan berbet-berbet
Iya, seperti kayak apa ya, idle-nya kekecilan gitu untuk mobil, tapi sampai mati gitu enggak. Cuman kita juga bukannya investigasi lebih jauh nih, apakah itu fuel pump ataukah itu kualitas bensinnya sendiri gitu. Kalau yang sorry saya potong ya. Kalau yang masalah idle, RPM turun naik bukannya masalah lama sebelum fuel pump ya? Kalau yang itu beda Om. Kalau yang saya maksud idle-nya kekecilan itu kalau mesin lagi jalan kan RPM-nya turun terus habis itu kayak kecil. Nah, kalau masalah idle up yang sebelumnya pernah terjadi itu adalah pada saat pagi hari kalau kita nyalain mesin untuk dipanasin gitu ya, itu jarum RPM-nya mendadak naik gitu. Jadi bukan turun mati gitu, tapi naik. Itu lagi idle, kalau yang tadi lagi jalan kan ya? Beda itunya berarti. Oke. Beda kondisinya. Beda kondisi. Oke. Nah berarti sampai saat ini yang kalau dari teman-teman Exmoc udah semuanya dibenerin Om terkait dengan recall? Terkait dengan kampanye perbaikan itu dari teman-teman kita banyak yang juga belum Om, karena pertama disesuaikan dengan masing-masing waktunya kapan adanya bisanya. Lalu juga itu kan kita membiasakan untuk melakukan koordinasi dulu dengan bengkel resmi kapan nih kira-kira bisa diterima, karena kita aware juga bahwa kemungkinan kapasitas bengkel nggak mencukupi, karena biasanya nih Om kalau di komunitas kita mau ke bengkel ganti fuel pump yuk, itu kira-kira ada sekitar 50 orangan yang yuk bareng-bareng gitu, dan tahu sendiri kan sekarang kita lagi PSBB, jangan sampai tahu-tahu Satpol PP datengin bengkel resmi ngebubarin gitu Om. Iya. Oh berarti bareng-bareng gitu ya, biasanya janjian supaya ada teman. Karena kan perbaikannya kalau nggak salah 2 jaman ya untuk ganti itu prosesnya. Maksimum 2 jam, hanya cukup istilahnya buka karpet dasar, bangkunya kita lipat, buka karpet dasar, buka cover, dicek apakah spare part number-nya itu sesuai dengan yang dimaksud perlu dilakukan perbaikan atau tidak. Kalau tidak ya tutup lagi, kalau enggak kalau termasuk ya tinggal dibuka ganti pompanya gitu sih. Ya itu berarti paling lama ya yang 2 jam itu ya berarti ya, itu udah include pergantian. Oke. Nah ada hal yang menarik lagi yang ingin saya tanyakan lagi. Nah berangkat dari masalah komunikasi tadi, berarti jalannya komunikasi antara Exmoc dengan PT MMA KSI itu sangat baik dan harmonis ya. Nah, sebenarnya berarti kalau dirunut lagi ke belakang bukan cuman masalah ini ya, udah ada beberapa kejadian atau kalau nggak salah waktu itu sempat juga selain yang idle apalagi War ya. Ini sebenarnya masalah lama Om, lama, isu lama ya soal expander, yaitu masalah suspensi. Ya. Ini lumayan santer ya masalah suspensi, dan tapi banyak sempat recall ya yang suspensi. Makanya kita perlu tanyain ini masalah sebenarnya apa sih yang terjadi di suspensinya expander. Nggak usah teknis Om, yang kira-kira yang bahasa Indonesia entah bocor, entah menjadi keras. Nah itu masalahnya apa dan sampai diminta recall apa enggak? Kita pengen tahu, publik juga pengen tahu sebenarnya apa sih yang terjadi dengan suspensinya expander gitu. Mungkin kalau soal masalah suspensi memang itu masalah dari 2018 ya Om ya. Jadi kita sejak masalah itu kita menemui gejala di mana shock breaker-nya itu ada oli shock breaker yang keluar di bodinya, itu yang rembes lah istilahnya. Itu yang belakang ini ya, shock breaker belakang. Memang itu tidak ada kampanye perbaikan seperti fuel pump seperti saat ini, tapi kalau Om lihat ada versi expander cross yang baru kemarin di launching, itu kira-kira majority adalah improvement dari masukan kita Exmoc ke MMKSI. Jadi mulai shock breaker-nya, mulai lampunya, terus mulai kayak defogger di belakang, ada parking sensor, itu adalah semua keluhan-keluhan kita atau kekurangan yang kita rasakan di expander versi pertama, kita sampaikan ke MMKSI dan oleh mereka diakomodir dan disampaikan ke MMC Jepang untuk di-include dalam improvement, yaitu expander cross. Gitu Om.
Oh, berarti apa namanya, benar-benar apa yang dikomunikasikan dari masukan-masukan yang diberikan oleh Exmoc itu benar-benar ditangkap ya, benar-benar diperhatikan lah oleh pihak MMKSI, dan bukan cuma diperhatikan atau apa, malah menjadi sebuah kayak hasil survei yang untuk improvement apa namanya, varian atau tipe-tipe yang akan diluncurkan selanjutnya ya Om ya. Betul Om. Ada tambahan? Om Pras mau nanya, kalau pemilik expander ada yang mengalami gejala kerusakan shockbreaker, itu bisa langsung ke bengkel dan penggantiannya gratis? Ya, mungkin saya coba share pengalaman kita ya. Jadi di expander itu ada 2 jenis after sale service yang bisa kita pelajari Om. Yang pertama adalah Smart Gold, di mana kalau Smart Gold itu untuk servis rutin sampai 50.000 km itu semuanya gratis, mulai dari oli, filternya sampai air filter semua gratis, jasa dan spare part. Itu yang kita sampai 50.000. Kalau untuk seperti masalah shockbreaker atau kerusakan komponen yang karena cacat pabrik, itu dari expander sampai 100.000 km, di mana kita tinggal melaporkan itu ke bengkel resmi, nanti bengkel resmi akan melakukan investigasi atau pengecekan apakah benar sesuai kriteria kerusakan yang dimaksud, dan langsung dilakukan penggantian free. Kita benar-benar sama sekali nggak keluar biaya, tinggal datang aja Om ke bengkel resmi. Gitu. Setelah dari anggota Exmoc sendiri udah pernah ada yang mengganti shockbreaker? Udah banyak Om. Udah banyak ya? Setelah diganti, nongol lagi nggak masalahnya? Jadi ada yang sampai 4 kali ganti juga ada di kita. Jadi begitu kerasa nggak enak, ini kok ada yang aneh ya, dia cek bawahnya sendiri, oh ternyata ada rembesan, dia langsung koordinasi ke bengkel resmi, sama bengkel resmi, oh ini masih masuk syarat, langsung dilakukan penggantian. Oke. Tapi itu buat Exmoc doang atau buat ini buat konsumen yang lain? Untuk seluruh pemilik expander Om. Jadi sebenarnya itu adalah programnya dari kerjasama kita dengan Exmoc. Hanya memang ada bentuk kerjasama selama ini, misalkan pinjam tempat di bengkel resmi untuk kopdar segala macam. Akhirnya kita sedikit banyak kan kenal nih Om sama teman-teman di bengkel resmi, sehingga mereka juga oh iya bawa aja ke sini, nanti kita lihat kalau memang sesuai sama kriterianya ya udah kita langsung ganti seperti itu Om. Oke, Om Pras sama Om Dani, ini pertanyaan terakhir nih dari saya untuk Exmoc. Sebenarnya tadi juga cukup menarik ya, ketika memang teman-teman dari Exmoc itu udah mengetahui ada keganjalan atau kerusakan yang terjadi pada expander, lalu ngebahas di WA group mungkin, terus lalu menyampaikan ke MMKSI. Nah, kira-kira komunikasinya itu seperti apa sih, mereka menanggapinya gitu, dan ada privilege khusus nggak? Misalnya kayak tadi misalnya masih dalam warranty, kalau misalnya warranty-nya udah habis, ada privilege khusus nggak? Supaya nih mungkin teman-teman di sana yang punya expander ingin bergabung dengan Exmoc kan, wah privilege khusus, semuanya dia dapat informasi lebih cepat dibanding yang lain-lain. Bahkan udah dari tahun lalu yang masalah fuel pump itu kan, teman-teman Exmoc lebih tahu lebih cepat dibanding rilis berita yang dikeluarkan oleh media-media tentang recall tersebut. Gimana Om Pras atau Om Dani mungkin bisa sampaikan? Ya mungkin Om Dani ya yang lebih tepat untuk menjawab. Silakan Om Dani. Om Dani, silakan Om. Oke. Jadi untuk soal komunikasi kita sendiri dengan ATPM MMKSI, memang kita ada komunikasi jalur khusus ya Om ya dengan mereka. Artinya kita juga di sana apa yang kita rasakan tentang expander
data kita secara langsung sampaikan kepada mereka tanpa melalui jalur birokrasi yang ngejelimet gitu Om, dan kita sendiri dengan mereka seperti sudah kayak ke teman sendiri, jadi penyampaiannya pun kita bisa lugas gitu Om. Dan mengenai yang kerjasama atau privilege tentunya ada Om, karena kita seperti kita ketahui juga teman-teman kan sudah ada yang lepas satunya seperti itu Om. Oke. Berarti aman ya untuk untuk ada kemudahan-kemudahan yang didapatkan untuk para pengguna expander yang tergabung, terutama yang tergabung di XMOC nih. Nah, terakhir ya Om, kalau mau gabung gimana Om? Mungkin bagi pengguna expander yang lagi dengerin atau menonton vlogcast ini mau ngedaftar menjadi anggota XMOC, gimana caranya nih Om? Oke, caranya mudah sekali kok bagi semua pemilik expander yang ingin kepoin nih, kita di XMOC itu ada 4.000-an pemilik expander, apa aja sih yang kita diskusiin setiap harinya. Caranya mudah sekali Om, hanya tinggal masuk ke website kita, yaitu x-moc.id, penulisannya seperti di sini nih, x-moc.id. Nah, dari situ banyak link yang bisa kita dapat, Om. Salah satunya link untuk join Facebook kita, di mana Facebook kita itu adalah seperti teras rumah XMOC-nya, Om. Jadi semua siapapun pemilik expander atau yang calon-calon pemilik expander yang lagi kepikiran untuk beli expander bisa masuk join ke Facebook kita, Om. Di situ nanti mereka bisa ngelihat apa saja sih yang kita diskusikan di situ. Lalu pastinya di website kita juga banyak link-link ke media sosial kita, Om. Salah satunya sepertinya ya misalnya Instagram, lalu bisa follow YouTube channel kita juga. Pokoknya buat para pemilik expander, yuk masuk gabung dulu deh sama Facebook XMOC. Pastinya, saya jamin pastinya nanti akan join XMOC atau registrasi resmi menjadi anggota XMOC. Gitu Om, kurang lebih Om. Jadi sekali lagi kita masuk ke sini Om, x-moc.id. Semua informasi dan link sosial media bisa ada di situ, bisa ditemukan. Terima kasih. Mantap. Terima kasih Om Dhani Bastian dan Om Pras. Terima kasih juga udah menyempatkan waktunya untuk tanya jawab. Oke, kita akan lanjut lagi berbicara. Monggo Om Pras dan Om Dhani Bastian kembali, selamat beraktivitas kembali. Kapan-kapan kita kopi darat kalau semuanya sudah memungkinkan untuk kita ngopi-ngopi ya Om ya. Om Dhani, Om Pras, terima kasih. Sampai ketemu. Ditunggu info-info selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih semuanya teman-teman. Izin pamit. Nah, tadi kita udah bicara dengan konsumennya langsung ya, yang tergabung dalam komunitas XMOC. Nah, dari pembicaraan tadi ada hal yang menarik sebenarnya ya kan. Ada rahasia yang sedikit terkuak ya kan. Ternyata masalah di fuel pump pada expander ini sudah terdeteksi oleh mereka tahun lalu. Kan pernah gue sampaikan tahun lalu kan. Podcast sebelumnya lu sempat sempat kita singgung kan. Nyentil dikit soal recall. Di mana waktu itu Filipina sama Vietnam recall duluan bulan September 2019. Ternyata itu udah mereka baca juga, teman-teman Xbox udah baca juga. Cuma pertanyaannya, kenapa di Indonesia baru Juli? Cuman kita sih apresiasi buat MMKS ya udah terbuka soal ini, soal recall. Emang ada yang nggak terbuka? Banyak. Silent recall. Kalau ngebahas soal silent recall, pertama kali itu yang santer banget silent recall itu ada tuh. Produk yang MPV yang dulunya jualan ATPM-nya jualan cuma dikit ya kan, cuma 1.000, mungkin tiba-tiba ada produk MPV-nya langsung meledak. Dan itu silent recall, dia nggak ngomong recall, tapi ada permasalahan di as roda yang dia misalnya, wah kok as roda saya nggak enak ya, kok setir saya nggak enak, tiba-tiba langsung, oke Pak, nanti kita benerin. Selama 2 jam tiba-tiba satu gelondongan tuh as roda diganti, satu gelondongan rek setir. Nah itu dulu zamannya MPV murah juga, 7 penumpang dari ATPM yang belum pernah jual MPV tiba-tiba langsung jual MPV. Nah itu juga silent recall tuh. Itu dia nggak mau nge-recall, nggak mau ngumumin tentang adanya kerusakan pada as roda ataupun indikator bensin. Semua yang bermasalah lagi datang langsung di silent, langsung dibenerin, ganti baru. Nah itu udah sempat terjadi. Nah itu juga
yang pernah dilakukan. Nah, teman, sebenarnya kalau yang di luar sana masalah recall itu mereka harus terang-terangan loh. Berarti kalau di sini ada modelan kayak NHTSA-nya Indonesia, bisa kena itu, dia kena apa namanya denda. Kita punya KNKT ya, kita punya KNKT ya, cuman bunyi KNKT di kita. Nggak masuk ke ranah mobil pribadi, boy. Dia iya, transportasi massal. Betul. Di pesawat, mobil. Sebenarnya ini recall ini unik juga di Indonesia karena Indonesia basically udah bertahun-tahun jualan mobil gitu, udah seliweran di sini, tapi belum ada landasan hukumnya sampai kemarin 2018 itu ada kebijakan peraturan Menteri Perhubungan nomor 33 tahun 2008 tentang pengujian tipe kendaraan bermotor gitu. Jadi baru ada ini boy 2018, setelah 2018 kita udah jualan lebih 1 juta unit gitu, per tahun nih. Maksud gua ya di regulasi ini baru mewajibkan merek-merek ini unik juga sih regulasi ini. Jadi regulasi ini mewajibkan ATPM untuk melapor ke menteri. Kalau ada recall, gue ngelapor ke menteri. Tapi di sini nggak disebutkan harus menyampaikan secara terbuka ke umum, ke publik gitu, ke konsumennya gitu. Tapi kewajibannya cuma ngelapor ke menteri, ke kementerian. Sementara kalau lo mau buka ke publik atau enggak ya bebas, lo mau buka mau enggak santuy. Secara hukum nggak salah secara etika yang salah. Iya, ingat banget itu pada tahun 2011-2012 boy. Itu kalau ada berita, kalau kita lagi ngetik tuh recall, setahu gue sih era kayak gitu belum ada namanya recall. Iya, 2011-2012 adanya kampanye apalah, perbaikan kampanye masa, kampanye iya, apalah beauty apalah. Tapi ada boy, satu boy yang berani dengan lantang ngomong recall boy. Honda sih. Nah, Honda Jazz IDSI pertama kali dia yang bilang recall. Sementara yang lain-lain masih kita ada program perbaikan, program apa konsumen, program perbaikan masalah apa segala macam. Sementara Honda itu gue inget banget boy, pada saat itu gue sempat wawancara juga direkturnya. Dia bilang nggak apa-apa, ini bukan aib, ini adalah bentuk tanggung jawab kami produsen terhadap konsumen. Kita nggak menganggap ini aib, ya memang harus dilaporkan. Nah udah dari situ udah mulai deh recall. Tadinya nggak mau bilang recall, udah kita doang boy ini yang Kompas.com. Masuk yang masif Takata ya. Itu udah. Wah, itu masif banget. Hampir seluruh dunia ya. Karena semua merek kena kan. Sampai ke kita kan. Iya. Makanya itu juga unik juga yang masalah yang recall itu. Nah sekarang yang agak sulitnya ketika beruntung mereka nih Xbox nih, mereka punya satu kayak komunitas. Ketika ada apa-apa mereka ngomong di floor, di WA group atau apa segala macam, mereka bisa langsung. Nah yang kasihan kan kalau yang konsumen ini harus melapor kemana, itu dia yang jadi permasalahan kan. Coba ada dua boy, kalau bedanya warranty sama recall apa? Kalau warranty ya lu ada batasan waktu kan. Iya. Ya ini kan kayak tadi yang si Xbox bilang, kalau lu udah lewat warranty udah 50.000 km terus lu mau gimana gitu. Iya, tadi juga kan masalahnya di situ. Nah itu kalau recall kan berkewajiban untuk, kalau ini kan yang recall si Expander ini kan 2017 sampai 2019. 2 tahun ya. Taruhlah mobil udah pada muter-muter seluruh Indonesia kan, ini mobil yang laku juga gitu. Udah di atas 50.000. Ya pasti 50.000 sih bakal banyak yang udah lewat warranty-nya gitu. Nah kalau nggak diumumin gini, nah ini ya secara regulasi tadi nggak salah, cuma gimana ya, nggak enak banget gitu. Bisa jadi dia harus bayar boy. Nah itu dia udah bayar, yang lain nggak bayar kan. Iya. Kan kacau gitu. Oke, penegasannya recall gratis ya. Iya. Harusnya gratis. Tidak ditarik bayaran. Cuman yang bikin sulit adalah ketika itu, karena waktu itu sempat juga gue bilang mereka dalam rilisnya menyebutkan kampanye perbaikan massal, tapi jelas-jelas di laman Kompas.com waktu itu gue tulis recall, ditulis recall apa segala macam, sampai dipanggil sama direktur. Akhirnya kita ngobrol-ngobrol, kenapa sih lu takut? Alasan mereka bukannya takut atau apa, mereka mengkhawatirkan adanya penumpukan konsentrasi mobil-mobil itu berbarengan kayak tadi tuh.
Kalau komunitas ya karena mereka pengen nongkrong juga sekalian kan, mereka nongkrong, janjian, ngobrol-ngobrol, mobilnya tinggal, mereka kongko-kongko, ngopi-ngopi di dekat-dekat situ. Nah, kalau ini mereka datang langsung brak. Nah, itu yang dikhawatirkan. Tapi sebenarnya kalau menurut gua sekarang udah canggih, udah ada yang namanya hotline service. Dia bisa manageable sih, Boy. Iya. Pak, hari ini udah penuh, Pak. Masalah yang kayaknya bisa diselesaikan Iya, gampang banget. Kita tinggal dipesenin via telepon. Iya, via telepon kan. Tanggal sekian. Makanya. Dan kemarin juga sempat kan. Ini motor hampir jarang ya, Boy. Sebenarnya gini ya, namanya ini barang otomotif ini kan barang industri ya. Namanya barang industri, namanya manufacturing goods itu emang ada klaim tuh misalnya 99% no faults gitu, nggak ada cacat gitu. Tapi kan ada 1% nih, Boy. Ada 1% ya bisa juga. Misalnya apanya tipisan ya kan, robotnya kan ada fatigue juga. Nah, yang harus disadarin ini gitu. Pasti akan ada recall. Jangan lupa ini kan rangkaian dari komponen yang berbeda supply. Betul. Iya. Jadi pasti akan ada fault, dan itu sebenarnya ya harusnya edukasi di ATPM itu lebih terbuka lah ke konsumen. Maksudnya kalau recall ini ya wajar karena kita produknya produk massal, produk manufaktur. Kita bikin nggak 1-2 nih, kita bikin 1 juta gitu 1 tahun gitu. Nah, dan sementara satu mobil aja ada ribuan komponen gitu. Jadi wajar-wajar aja, tinggal komunikasi. Cuman banyak aibnya ini, recall ini 1 produk cacat. Jadi black campaign rugi. Ini kayak misalnya ganti fuel pump ya. 139. Nah, 139 111. Misalnya harganya kita taruh aja pakai asal-asalnya 100.000 aja. 100.000. Lo kaliin berapa? Walaupun nanti akan biasanya kalau recall yang sifatnya begini bakal ada subsidi silang dari prinsipal. Kalau misal 100.000 di retail tuh ya paling disuruh bayar ya oke lah, ini gua separohnya atau 40% deh lu, sisanya gua tanggung karena ini bagian dari citra brand value yang nggak ada. Tapi berarti aib itu sebenarnya bisa dikatakan bukan satu-satunya hal yang kayaknya mereka itu nggak mau ngomongin masalah recall. Kerugian, Boy. Ya itu tadi rugi. Duit itu gede. Nah kan bisa tarik ulur juga, bisa enggak, gue nggak mau nalangin gue ini urusan lu, orang lu yang milih suppliernya, lu kan lu produksi lokal, lu yang milih suppliernya. Gue kan cuma approve doang, ya bisa aja. Namanya bisnis, Boy. Bisnis itu bisa terjadi kayak gitulah. Berarti di sini kalau di luar negeri ada NHTSA, Boy, enak gitu kan? Iya kawan. Jadi kalau misalnya ada yang kalau mereka tergabung di komunitas, kalau misalnya enggak. Nah itu dia pertanyaan gue. Harusnya kita punya institusi kan. Di Indonesia punya YLKI. YLKI itu lebih common sih. Lebih common ya. Itu lebih. Berarti bisa ke YLKI atau satu yang bisa dilakukan sahabat kompas.com. Tulis di redaksi @kompas.com. Surat pembaca. Kita tangkep, kita bantuin kok. Iya kan pembaca. Iya, pembaca adalah raja ya enggak, Boy? Kita cek bener enggak? Lu bener nggak nih ternyata apa segala macam, kita jadi satpam aja. Clash antara konsumen sama ATPM sih udah sering terjadi sih di Indonesia. Lu ingat nggak waktu pameran tiba-tiba ada mobil yang banyak stikernya? Bikin mobil saya boros itu. Iya. Itu terus ternyata diusut kalah ya, ATPM kalah ya di pengadilan katanya sampai jalur MA ya. Kalah. Gokil sih, maksud gua ya menunjukkan keadilan itu masih ada nih. Ya, di sini masih ada. Jadi nggak usah takut. Oke, ke YLKI susah apa segala macam. Ada yang namanya surat pembaca di kompas.com, ya kan? Udah tulis aja. Nah kita nih dari teman-teman kompas.com ya akan coba menjembatani. Oh ini ada masalah nih begini-begini. Oh masalahnya ternyata ya belum tentu pasti kalian yang pasti benar ya. Takutnya memang ada kesalahan dari penggunaan atau memang kalau misalnya ada kesalahan produk ya kita akan kawal kan benar-benar. Dan modalnya gini, selama kita merasa memakai mobil itu secara normal, selama kita belum merasa modif lah ya, nggak modifikasi secara berlebihan atau selama kita merasa perawatan kita juga
rutin, iya. Terus menemui masalah kayak tadi diceritain sama teman-teman dari Xbox, ada yang nggak bisa start di pagi hari, ada yang ditinggal sebentar nggak bisa start. Itu bisa dikomunikasikan ke bengkel resmi. Iya. Komunikasikan dulu setelah misalnya nggak dapat respon baik, dia kayak susah. Nah, kita ada sebagai Robin Hood. Iya kan, kita bisa bantu. Kita bisa bantu. Banyak kan juga persoalannya ada konsumen yang cenderung rewel ya, maksudnya ternyata dia nggak rutin servis atau ternyata dia melakukan modifikasi yang di luar batas normal dan ternyata itu menimbulkan masalah pada kendaraan gitu. Yang paling gampang misalnya ganti kaki lah, dibikin ceper lah, atau di mesin di porting polish lah, atau terus contoh dia mau mengklaim mobil gue jadi boros, ya iyalah boros, porting polish ya. Gitu. Kurang cantik boy, komplainnya kurang cantik. Gitu, komplainnya jelek. Emang kadang-kadang ya itu kita tinggal cari kan, kita bantu. Kalau misalnya selama ini mereka menggunakan yang benar kayak tadi dibilang, oke lah. Berarti ya untuk juga konsumen, jangan ketika ada recall ya nggak perlu takut juga, nggak usah panik juga. Ya cukup datang ke bengkel terdekat, telepon dulu kapan janjian apa segala macam, apakah ini apa segala macam, bener nggak mobil yang saya pakai ini termasuk yang di recall atau enggak, kayak gitu aja kan. Cuman kalau misalnya memang nanti menghadapi kayak ada ya kurang responnya dari produsen, ya bisa lah ngobrol-ngobrol ke YLKI atau ke surat pembaca di kompas.com. Ya mulai 2018 sih, semenjak regulasi si peraturan Kemenhub ini yang nongol mulai bermunculan boy. Biasanya emang diam-diam diperbaiki, cuman masalahnya kan nggak nyeluruh. Kalau salah recall kan jadi kalau pas lu ke bengkel resmi, Pak nih ininya bermasalah nggak, diganti gitu. Tapi kan kasihan konsumen lain yang harusnya punya equal treatment, yang kemudian nggak merasakan itu gitu, karena nggak ada pengumuman secara terbuka gitu. Harusnya mungkin dengan ada regulasi ini harus ngelapor ke perhubungan, bisa juga misalnya akhir tahun gitu, atau setiap 3 bulan ada pengumuman dari Kementerian Perhubungan ya. Jadi kasih tahu nih, oke, lu nggak ada kewajiban untuk ngumumin ke konsumen, tapi kan lu wajib ke gua. Nah, si perhubungannya lah harusnya bisa jadi jadi penyembatan ke konsumen. Kasih tahu aja 3 bulan misal tiap kuartal. Oke. Nah, selama Januari Maret ada total 10 merek yang lapor ke gua. Masalahnya ini. Jadi si konsumen jadi tahu, oh ini kata si government, motor gua bermasalah nih. Kalau diem aja gitu ya itu mungkin bisa bikin chaos juga sih TPM-nya gak ribet. Nah, maksudnya ya itu bisa diformalisikan lah gimana caranya. Intinya jangan sampai konsumen dirugikan lah, kasihan lah. Maksud gua kan ATPM ini udah ngurasin duit konsumen nih. Ya. Ini kan bukan barang, sekali lagi ini bukan barang murah, bukan barang pokok gitu, barang tersier ya, walaupun transportasi motor udah jadi kebutuhan utama ya. Ya intinya ya win-win aja lah, cari win-win jadi lebih oke. Oke, berarti ya buat produsen kalau misal memang ada recall ya sebaiknya itu salah satu bentuk ya. Nggak usah bahwa ini aib lah atau memang kerugian yang segala macam, ya itu kata Boy tadi ya sudah memang tanggung jawabnya kan. Dan yang buat konsumen ya jangan takut untuk mengkomunikasikan ini ke bengkel-bengkel terdekat gitu. Kalau misalnya tidak menemukan jalan ya boleh nanti ke YLKI atau ke kita ya, ke surat pembaca kompas.com, tulis di situ, kita akan coba bantu menjembatani. Oke, kalau begitu terima kasih sudah mendengarkan Otomotif Podcast yang selalu hadir setiap hari Jumat, dan juga jangan lupa saksikan vlogcastnya di YouTube otomotifkompas.com. Jangan lupa subscribe dan juga aktifkan ringingnya, jadi setiap ada video-video baru Anda akan selalu ternotifikasi. Terima kasih sudah mendengarkan dan menyaksikan. Kalau ada saran-saran atau masukan ingin membahas apa, langsung tulis di komen-komen bawah. Nanti si Mimin juga akan mengabarkan ke kita. Kita akan coba undang narasumber yang kompeten dan kita kuras habis informasi-informasi dari narasumber tersebut. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa. Salam.